Halo, kembali lagi bersama saya, Ferdi Paranata di channel Scienceku. Bikin materi jadi mudah. Video ini saya buat untuk membantu memantapkan persiapan teman-teman untuk mengikuti ujian nantinya. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan teman-teman dapat lolos di perguruan tinggi pilihan teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Baik, soal yang pertama. Suatu gen memiliki urutan basa nukleotida ini. Jika urutan tersebut mengalami mutasi pada triplet ketiga, di mana timin menjadi guanin, maka urutan basa yang keluar dari nukleus adalah titik-titik. Baik, bisa kita tulis ulang dulu urutan basa nukleotidanya. Yang mana yang termasuk triplet ketiga? Triplet adalah pembacaan per 3 basa nukleotida. Jadi, 3 basa nukleotida yang pertama adalah triplet pertama, 3 basa nukleotida yang kedua adalah triplet kedua, begitu juga seterusnya. Jadi ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini triplet yang kelima. Mengalami mutasi pada triplet ketiga. Jadi pada triplet yang ini, di mana timin menjadi guanin. Jadi T menjadi G. Baik, tinggal kita ubah, maka urutannya akan menjadi T, C, C, C. Ini ingat, timin menjadi guanin. G, G, A. Sisanya tetap ya teman-teman. G, G, T, C, C, T. Baik. Baik, apakah ini sudah selesai? Sayangnya belum ya teman-teman. Karena yang diminta adalah urutan basa nukleotida yang keluar dari nukleus. Urutan basa nukleotida yang keluar dari nukleus adalah dalam bentuk mRNA. Jadi bentuk ini kita ubah dulu menjadi bentuk mRNA dengan cara mengubah yang timin menjadi urasil. Namun perlu diperhatikan, mRNA dimulai dari 5 ke 3. Jika masih 3 ke 5, maka harus kita cari dulu pasangan masing-masing basa nukleotidanya. Namun jika sudah seperti ini, jika sudah dari 5 ke 3, maka tinggal kita ubah yang timin menjadi urasil. Sehingga akan menjadi AA. Ingat, timin menjadi urasil, jadi T menjadi U. C, 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 G, G, A, G, G, U, C, C, U, 3 aksen. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, soal berikutnya. Berikut yang merupakan pasangan enzim dan fungsinya yang tepat adalah. Oke, ini termasuk ke bab pencernaan teman-teman. Kita baca dulu dari opsi yang A. Pepsin berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Ini masih salah teman-teman, karena pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Jadi opsi A masih salah. Kita baca opsi yang B. Amilase mengubah lemak menjadi gliserol. Ini juga masih salah, karena amilase dihasilkan di pankreas dan berfungsi untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Jadi ini seharusnya ke sini. Jadi ini masih salah. Otomatis yang D juga salah teman-teman. Baik, untuk opsi yang C, enzim ptialin berfungsi untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Ini juga masih salah, karena ptialin dihasilkan di mulut dan berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Baik, hanya tersisa yang E, jadi kemungkinan besar ini jawabannya. Tapi kita baca dulu teman-teman. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol. Oke, ini sudah benar. Lipase dihasilkan di pankreas dan berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol. Jadi jawabannya yang E. Baik, soal berikutnya. Pada proses oogenesis,
hasil dari pembelahan secara meiosis yang kedua adalah, baik, perlu diketahui ketika bayi perempuan masih berupa janin, proses pengandaan atau mitosis sudah terjadi. Pada proses ini, sel indung telur yang bersifat diploid akan membelah secara mitosis, membentuk oosit primer dengan sifat diploid. Kemudian, oosit primer ini akan membelah secara meiosis, membentuk dua tipe sel dengan ukuran yang berbeda. Sel yang lebih besar disebut oosit sekunder, sedangkan sel yang lebih kecil disebut badan kutub primer, dengan masing-masing bersifat haploid. Kemudian, oosit sekunder masih membelah lagi secara meiosis. Ini adalah pembelahan secara meiosis yang kedua, membentuk dua tipe sel dengan ukuran yang berbeda. Sel yang lebih besar disebut ootit, sedangkan sel yang lebih kecil disebut badan kutub sekunder, dengan masing-masing bersifat haploid. Kemudian ootit inilah yang akan berkembang menjadi ovum pada sistem reproduksi wanita. Jadi, hasil dari pembelahan secara meiosis yang kedua adalah ootit dan badan kutub sekunder. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya. Pada sistem peredaran darah manusia, darah yang kaya CO2 dibawa dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Oke, aliran darah tersebut dibawa dengan cara, baik, kita baca dari opsi yang A, pompa dari jantung. Pompa biasanya bersifat mendorong ya teman-teman. Jadi pompa dari jantung akan membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan melalui pembuluh aorta. Jadi opsi yang A masih kurang tepat. Selanjutnya opsi yang B, gaya antar molekul yang saling mengikat. Ini terjadi pada tumbuhan ya teman-teman. Ini biasanya terjadi pada gaya kohesi pada transportasi air. Ini termasuk ke gaya kohesi pada tumbuhan. Opsi yang B masih salah. Lalu opsi yang C, kontraksi otot polos yang ada di pembuluh vena. Oke, ini masih masuk akal karena darah yang kaya CO2 dibawa dari seluruh tubuh menuju ke jantung melalui pembuluh vena. Jadi darah-darah tersebut dibawa dengan cara kontraksi otot-otot polos yang ada di pembuluh vena. Oke, yang C masuk akal. Kita tandai dulu. Kita masuk ke opsi yang D, transport difusi. Transport difusi itu biasanya untuk gas ya teman-teman. Dan biasanya itu terjadi di alveolus pada pertukaran oksigen. Jadi yang D masih salah. Untuk opsi yang E, transportasi intravaskuler. Intra artinya dalam dan vaskuler artinya pembuluh. Namun, transportasi intravaskuler terjadi pada tumbuhan, yakni pada proses pengangkutan air dan zat hara melalui pembuluh angkut, yakni xilem dan floem. Jadi opsi yang E juga masih salah. Jadi yang paling tepat adalah opsi C. Oke, cukup segitu dulu pembahasan soal kali ini. Jika ada yang kurang dipahami dan ada yang ingin tanyakan, silakan tuliskan pada kolom komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih.